Meneruskan pengajian kita Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan babul janaiz. Qala al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Qala al-musannifu wa huwa Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i. Qala al-musannifu wa huwa Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala dalam Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i, idza mata tawalla arfaquhum bihi igmadu ainaihi. Lama rawat Ummu Salamata radhiyallahu taala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah fa'agmadha basarahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru wa li'annahu idza lam tugmad baqiyat aynahu maftuhatan fayaqbuhu manzuruhu. Nah, ini beberapa sunnah, beberapa ajaran-ajaran ya yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan ini yang harus ya kita amalkan dalam perlakuan kita kepada mayit, kepada orang yang baru saja meninggal. Idza mata tawalla arfaquhum, apabila ada salah seorang yang meninggal di antara kita, maka yang paling lembut dari keluarga hendaknya lah agar menutup kedua matanya. Karena kebiasaan orang kalau meninggal habis dicabut ruhnya itu matanya ngikut. Maka termasuk sunnah Nabi, ya, siapa dari keluarga yang lembut hendaknya lah memejamkan kedua matanya. Bismillah. Lamma rawat, nah ini dasarannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu ya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum kawin dinikahi oleh Rasulullah, dia punya suami namanya Abu Salamah. Nah, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, saat babanya anak-anak meninggal, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menjamkan kedua matanya pada saat baru saja meninggal. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha iza qubida tabi'ahul basaru." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh itu kalau dicabut itu mata ngikutin. Tuh. Ruh itu kalau dicabut mata ngikut. Maka jangan suka kaget, jangan suka heran kalau ada famili saudara kita meninggal matanya mendelik ke atas. Emang begitu kata Nabi. Karena mata itu ngikutin ruh. Berarti dari sini jelas hanya sedikit informasi tentang ruh, ya, diberikan tanda kalau ruh itu udah keluar. Satu, yang kedua, dikasih sedikit tentang ruh, bahwa ruh itu dicabutnya dari kepala. Mulai habisnya itu dari ujung kaki. Gitu. Jadi ditarik dari kepala, mulai habis ke kaki, kemari, kelar. Dan itu kita akan ngalamin semuanya. Ayo hati-hati, Mang. Ayo kita, Bang Apun. Kita bakal ngalamin ini. Ini la mu'minuhum wa la kafiruhum wa la mulhiduhum. Yang ateis saja yang gak percaya sama Tuhan aja tetap yakin, percaya tentang kematian. Nah, jadi saat Abu Salamah meninggal, itu Rasulullah yang langsung ya memejamkan matanya.
Bismillah. Makanya di sini Abu Ishaq As-Sirazi mengatakan arfaquhum. Usahakan yang paling lembut. Yang paling lembut, yang tangannya juga halus. Kenapa? Mengingat nggak ada tangan yang lebih halus dari tangan Sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Jangan yang tukang kayu, gitu. Jangan yang tukang batu, yang tangannya kasar, maksudnya begitu. Makanya idza mata tawalla arfaquhum, yang paling lembut, gitu, tangannya. Karena Rasulullah tangannya kan lembut. Iya, Rasulullah biar megang, bukan berarti Rasulullah tuh nggak pernah kerja keras, enggak. Ya Rasulullah sama sebagaimana manusia biasa, artinya ada pekerjaan berat yang Rasulullah kerjakan, tapi apapun benda yang dipegang sama Nabi itu selalu akan ngikuti kulit dan daging Nabi. Jadi nggak bisa makan daging Nabi, ya. Ya kalau lah kayu keras jadi empuk, batu keras ya jadi empuk semuanya. Jadi kagak bakal pernah nempel di tangan. Gitu. Nah itulah yang kata Nabi, ar-ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila dicabut itu mata ngikutin mendelik. Nah, baru kita meremin bismillah. Nah kalau habis kita bismillah kita meremin dia balik lagi belum mati berarti. Dia ngakalin kita nih, gitu. Ngakalin kita. Sedikit kita cerita, jadi Ummu Salamah nih, saat suaminya meninggal, itu diajarin doa sama Nabi. Khususnya saat itu untuk ibu kita, Ummul Mukminin, dan umumnya buat kita, umatnya pada saat kita kena musibah. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wakhluk li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah ini, ganti yang lebih baik dari musibah yang kau berikan saat ini. Itu langsung dibaca, diamalin nama Ummu Salamah. Kelar 4 bulan 10 hari, idahnya orang meninggal, itu langsung benar-benar doanya dikabul. Digantiin suami yang bukan hanya sekedar lebih baik dari Abu Salamah, tapi lebih baik dari seluruh makhluk, yaitu Sayyiduna Muhammad. Makanya kalau kita kena musibah, baca tuh doa itu. Selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Udah, ntar digantiin sama Allah. Diganti. Itu musibah apa? Musibah apa aja. Musibah apa aja. Pokoknya yang sekiranya itu musibah, buat kita sedih, buat perasaan kita sedih, itu namanya musibah. Baca. Bini sakit, kita pusing, baca itu. Tapi jangan kuat-kuat. Bini lagi sakit, ya kita baca pelan-pelan. Kan musibah. Cuman kalau bini tiba sakit begitu, ya bacanya pelan-pelan. Jangan depan kupingnya. Inna lillahi wa inna. Ditabok kita. Lu nyumpain gua mampus. Jangan. Paham kira-kira? Apa aja? Diganti langsung, makanya langsung diganti. Terus wali annahi dalam tuhmad baqiyat ainahu maftuhatan. Karena mata tuh kalau kagak kita tutup, itu dia terus terbuka. Terus terbuka. Jadi ini normal. Ini normal. Jadi jangan kaget kalau ada famili kita, saya ulangi, famili kita meninggal matanya mendelik begitu, ya emang kayak begitu orang meninggal. Makanya kita disunnahkan untuk memejamkan. Bismillah. Kalau nggak ditutup, itu tetap akan terbuka. Maka ya alasan Al-Imam Syarazi mengatakan fayaqbuhu man zoruhu. Maka akan nggak enak kelihatannya, nggak enak pemandangannya, melotot begitu mata. Lotot semuanya. Ya, tapi kalau ada orang-orang pilihan gitu, orang-orang soleh, emang hidupnya baik, ada yang memang langsung merem, ada. Artinya dia nggak mendelik, cuman kebanyakannya pasti ke atas. Tapi ada juga yang kagak ke atas langsung merem, cakep banget. Terus
giniannya keringetan gitu. Itu tanda husnul khatimah. Maka kata Rasulullah, al-mu'min bi'arakil jabin. Mu'min itu iza mata, kalau meninggal itu keningnya itu keringetan. Karena proses banyaklah pendapat-pendapat ulama, ya. Salah satunya karena proses begitu dahsyatnya sakaratul maut. Ada juga yang bilang waqila, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ya cara Allah membersihkan segala kesalahan dan dosanya, cara Allah untuk meninggikan derajat orang tersebut. Maka kata Nabi, ciri orang mukmin meninggal itu jidatnya keringetan. Maka saya punya saudara orang Madura, Pak Dopir rahimahullah, itu kata beberapa familinya waktu meninggal keningnya itu basah, keringat. Mudah-mudahan husnul khatimah. Tapi juga jangan nanti yang kagak keringetan kita suuzon, jangan. Pokoknya kalau yang meninggal wa madama musliman atau muslimatan, kalau yang meninggalnya masih orang muslim, orang mukmin, walaupun mungkin ada banyak dan sering maksiat, tapi dia masih muslim, mukmin, dalam artian dia enggak mengingkari dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul, cuman masih banyak badernya. Ini tetap husnuzon dan kita doakan. Berbeda statusnya muslim, tapi sering nyerang Islam misalkan. Sering komplain, sering kritik Islam. Kalau yang kayak gitu mah nggak perlu husnuzon, udah nggak perlu husnuzon, udah bodoh amat mau gimana. Ya pengertian bodoh amat bagaimana? Ya artinya udah nggak jelas agamanya, udah nggak jelas agamanya. Tutup. Kemudian wa yasuddu lahyaihi bi isabatin 'aridatin tajma'u jami'a lahyaihi. Nah, ini juga termasuk yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para sahabatnya kepada kita. Itu ya diikat dengan sorban yang lebar di bagian gerahangnya, di gerahang nih. Ya. Dan kemudian aridatun tajma'u jami'a lahyaihi thumma yasuddul isabata 'ala ra'sihi, dan kemudian dilebarin, diikat ke kepala. Tujuannya apa? Biar ini enggak kendor, ini rapat. Tuh. Nah, maka ngikat begitu itu termasuk sunnah. Diikat ke sorban, kemarin dilebarin memang sunnahnya. Lebarin kemari, diikat kemari. Dan itu tujuannya untuk melurusin ini rahang dan kemudian ngerapetin bagian mulut. Jangan mayit malngap aja begitu. Pandangannya nggak enak. Pandangannya nggak enak. Bukan tuh mayit gimana-gimana, nggak ada urusannya. Dia udah meninggal. Dia mau urusannya udah mau Allah. Ini semuanya etika akhlak Islam itu dikembalikannya kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Inilah akhlak, etika, adab yang diajarkan Rasulullah buat kita orang yang hidup, ya, memperlakukan orang-orang yang meninggal di antara kita. Ikat sini, set, ya, rapetin, kencengin, ikat di kepala, biar ini rata, ini rapat. Ya, nah ini juga perlu kita ingatkan. Ada orang yang meninggalnya senyum, ada orang yang meninggalnya merengut. Udah, kalau masih mukmin laki-laki dan perempuan, mau dia senyum, mau dia merengut, baik. Merengut dalam artian kelihatan sedih, kan gitu. Kelihatannya orang menyesal misalnya. Semuanya baik. Kalau orang mukmin laki-laki atau perempuan senyum, mudah-mudahan Allah telah berikan kabar bahagia bahwa dia ahli surga. Kalaulah merengut, sedih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dia. Kelar, dua-duanya baik. Itu aja kalau buat orang mukmin, kita tuh dipesan dari jauh-jauh hari oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ya berbaik sangka. Ya, berbaik sangka, ya memberikan kesaksian baik, mendoakan. Jangan banyak tingkah, jangan banyak cara. Gitu. Walaupun terkadang mayit ini ya tergantung amal dia. Kalau orang baik,
jangankan orang yang ngerti, orang bodoh aja itu akan memberikan kesaksian baik. Tapi sebaliknya, kalau orang brengsek, jangankan kalau orang alim, mungkin dia bisa tahan. Kayak antum semuanya. Ada orang meninggal begini-begini macam-macam. Ya karena kita udah tahu ilmunya, dia masih muslim, kan diem kita jaga. Tapi kalau orang jahil, ya tukang main gaple sama duit. Itu kan keluar jujur itu. Siapa yang meninggal? Lu kagak tahu, Ji. Lah kagak tahu siapa ini. Lah itu yang suka di pos main duit, main gaple. Lah matinya juga emang habis dari main gaple. Kan saya tahu, lu bohong apa bagaimana? Lu dendam sama dia? Loh enggak, gua enggak dendam. Emang begitu, Ji. Lah gua kagak ada urusan apa-apa. Salah ya? Lah salah begitu. Itu kan berarti jujur dia. Satu kejujuran yang disampaikan satu hamba Allah tentang mayit itu adalah kesaksian dia di hadapan Allah. Maknanya emang kayak begitu dia di hadapan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, disinilah pentingnya kita mempersiapkan diri dengan amal soleh lillahi ta'ala karena Allah. Dan pentingnya kita juga harus ya memahami ajaran-ajaran Nabi tentang sikap kita terhadap orang yang meninggal. Gitu. Karena semuanya kalau sudah seperti itu, ini yang sering saya sampaikan, yang saya nukil dari perkataan Ahmad bin Ruslan, "Wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun ila rabbih." Siapapun yang mati dan dia belum tobat, serahin aja udah urusan yang Allah. Karena kalau udah kayak begini ya Allah yang udah punya kekuasaan. Insya'a taba wa insya'a azaba. Kalau Allah punya keinginan nerima tobatnya, ya nggak ada yang maksa. Kalau Allah pengen azab pun, ya Allah Tuhannya. Udah serahin aja sama Allah. Laksanain tugas kita. Apa? Ya mandiin, kapanin sholat, kita doain. Udah tugas kita segitu aja. Kalau kita lakukan itu, walaupun ada manfaatnya buat mayit, bukan mungkin. Walaupun ada manfaatnya buat mayit, tapi 95% hal tersebut saat kita lakukan baik, itu pahalanya manfaatnya kembali kepada kita. Makanya kata Nabi, siapa orang yang nyolatin, terus dia nganterin sampai ke kuburan, sampai ke pemakaman, sampai selesai nguburin. Kata Nabi, lahu qiratani. Dia tuh dapat 2 qirat. 1 qirat itu seukuran gunung Uhud. Itu kalau kita nyolatin, habis nyolatin nganterin. Kalau nyolatin doang 1 qirat. Nah kalau kita nyolatin, habis itu kita nganterin sampai kuburan 2 qirat. Itu buat mayit lah, bukan buat kita. Yang manfaatnya buat mayit di mana? Cuman sholat kita doang. Kita dihitung ibadah kalau melaksanakan kewajiban, walaupun fardu kifayah. Doa kita itu yang akan manfaat buat mayit. Segitu doang. Selebihnya, nganterinnya, nyolatinnya, nganterinnya, nguburinnya, itu udah nggak kembali ke mayit, kembalinya ke kita, kewajiban kita. Nah, kalau Allah janjikan, yang nyolatin, habis itu nganterin, nguburin, sampai kelar, qiratoni. 2 qirat. Gitu. Paham kira-kira? Ini romannya maghrib pada ngantuk amat ini dah, payah amat loh. Hah? Serius, atau merem. Bang Jul udah beberapa pasar ini dia kayaknya kagak ada semangatnya nih. Ngapain ini dia? Kalau mau kawin ngomong aja bang. Hah? Jangan begitu. Anak kalau antum kagak senggak nggak semangat. Makanya kalau mau ada apa-apa nggak punya beras ngomong, nggak punya beras, nggak punya apa ngomong. Ntar anak gampang di sini apa ngomong Haji Rahmat atau Haji Budi. Tuh. Udah diikat sampai kemari. Tuh. Summa yasuddu al-isabata ala ra'sihi li'annahu idza lam yuf'al dzalika istarkha lahyahu wan fataha pammu. Karena kalau kita kagak bungkus 2 rahangnya, kemudian kita ikat di kepala, dia akan terbuka. Terbuka. Nah ininya juga turun. Tuh. Nah kenapa ini harus diikat? Ini kalau udah meninggal itu turun. Nah turun repot ntar. Nih rahang nih kalau kita kalau masih hidup aja mah ketahan. Kalau udah meninggal itu turun. Nah makanya disuruh ikat, bungkus kemari,
ikat kepala, biar ini tetap rapat, mulut ketutup. Tuh, akhlak-akhlak Islam luar biasa. Kalau nggak kita lakukan itu, istarkhal lahyahu wan fatahafamu. Ininya kalau kita nggak ikat kayak begitu, ininya turun nih. Mulutnya kebuk, kan kagak enak melihatnya. Kagak enak melihatnya. Serem. Apalagi orang jahil. Orang kampung kita mah kan banyak jahil tapi pinter. Jahil tapi so pinter. Mangap begitu kayaknya nih kagak bener nih orang. Udah begitu aja udah. Padahal yang komen juga, yang ngasih komentar itu kagak sembahyang. So tau bener. Orang kita mah suka begitu. Makanya ya, dijaga ikat ini biar ini tetap rapat, mulutnya rapat. Faqabuha manzuruhu. Maka akan jelek kalau mulutnya kebuka, rahangnya turun, itu akan jelek pemandangannya. Wa rabbama dakhala ila fihi syai'un minal hawam. Ya, kalau yang namanya mulutnya kebuka, bisa aja nanti binatang-binatang masuk. Itu lalat lah apa kan. Ini kewajiban kita. Mayit mah mau dimasukin lege juga kagak bakal, urusannya kagak ada. Yang tanggung jawab siapa? Kita. Gitu. Kecuali Netanyahu meninggal di Jati Cempaka. Lah itu mah jangan pakai kita mandiin. Yang kita mandi, ikat, bungkus, taruhin petasan semuanya, buang tengah jalan tol. Biar meledung. Gitu. Kalau dia mah begitu. Itu aja tetap nggak boleh kita kalau dia udah jadi mayat. Tetap harus kita kuburin sebagaimana keyakinan mereka. Kalau Islam agamanya adil banget. Ya. Makanya Islam itu berbuat adillah kamu walaupun terhadap kedua orang tua, terhadap anak, terhadap istri dan keluarga. Tetap berbuat adillah kamu walaupun dengan musuh. Meninggal Trump misalkan, ya tetap kita urusin, ya urusinnya sebagaimana keyakinan mereka bukan sebagaimana agama kita. Ya tetap kita bungkus. Cuman kalau kita pakai bungkusan apa namanya kain kapan, kalau dia memakai keraras kedebong aja, di situ kuburin, di mana kayak. Iya, tetap ada etika, tetap ada etika. Terus watulayanu mafasiluhu li'annahu ashalu fil ghusl. Itu kalau udah meninggal jangan ditaruh begitu aja, sendi-sendinya itu dilemes-lemesin, tangannya dikemariin, kakinya dilurusin, terus di sini ikat jempolnya sama ketemu jempol ikat. Nah, itu termasuk bagian dari sunnah. Biar apa? Biar lemes. Karena kalau pas ruh lepas, didiemin itu kaku. Kalau dia, mohon maaf, kalau kakinya dia begini nih, kagak kita lurus, terus begini, nggak bisa nanti diginiin. Kaku. Makanya pas meninggal dilurusin kakinya, diikat jempolnya, kakinya dirapetin. Biar apa? Lemes. Watulayanu mafasiluhu, dilemesin semuanya bagian sendinya. Biar apa nanti? Li'annahu ashalu fil ghusli. Nanti pada saat mandiinnya gampang. Oh, Islam agama udah sempurna. Apa yang orang udah meninggal diatur apa rapi? Ada nggak ajaran yang lain seperti ini? Oi, ya jangan suka ragu. Kagak ada Pak. Apa mayit diatur biar rapi. Padahal udah meninggal dia kagak tahu itu. Kagak tahu. Tapi itulah penghormatan yang nggak syariat kita ya terhadap yang hidup juga terhadap yang mati. Maka hukum ditetapkan ya dalam agama kita mukul mayit sama hukumnya dengan mukul orang yang hidup. Maknanya apa? Haram. Makam belah, otopsi lah istilahnya. Tanpa ada kepentingan yang dibenarkan menurut kacamata agama, haram. Karena itu haqqi hurmatil mayyit. Karena itu menghancurkan kehormatan mayit. Jadi jangan mentang-mentang mayit udah meninggal, tangan kita diam-diam kita cubit begitu terus kagak dosa. Sama aja kita nyubit bini kita.
Orang rupanya pas bini masih hidup kita takut nyubit, pas udah meninggal kita ngancam, kita cubit begitu. Terus sekarang lu kagak ngelawan ya. Dulu lu gua mulu dicubitin, sekarang lu gua cubit lah. Dosa. Kali ada yang begitu. Orang laki payah banget, dicubit bini diem aja. Orang mah kalau dicubit bini, apa hijau begitu, nikah lagi. Lu Bang Jul jangan pakai ngomong takwa Bang. Paham kira-kira tuh? Oh, terus wali'anahu tabqa jafiyatan fala yumkinu takfinuhu. Ya kalau udah kaku susah Pak dikapaninnya. Bagaimana? Ya, kakinya begini nih. Terus kita kagak lurusin. Lah terus sudah kagak lurus, kagak bisa dilurusin. Jelepat lagi kalau kata orang Betawi. Dilurusin balik lagi udah begini kaku. Bagaimana ngapaninnya? Repot. Lah lahannya jadi galinya begitu. Nah, makanya dilurusin tulayan. Nah itu gampang dilurusinnya kalau baru-baru ruh keluar masih empuk semuanya. Nah, mulai ditata. Gitu. Jangan udah 2 jam baru dilurusin lah susah udah pada bengkok. Udah pada kaku. Gitu. Kecuali orang yang mati syahid, orang mati syahid juga, orang mati syahid melemes terus mungkin kan gitu. Kemudian wa tukhla'u thiyabuhu. Bajunya mulai dibukain. Kain tuh baju. Ya Allah, tuh Pak. Kalau dia beli cincin-cincinnya 2,5 juta, jamnya 50 juta, bajunya puluhan juta, giliran mati dibuka semua Pak. Cincin yang mahal dibuka. Pindah ke pemilikan. Ada yang kita bawa. Tuh jam 150 juta. Besar kok tahu-tahuan jam 150 juta. Emang jam pakaian saya segitu harganya Pak. Bang, aku udah ketawa aja. Dia katanya, guru kata sombong amat. Kalau yang begitu bohong, yang suka dipercaya. Saya menyenangin Bang aku doang, ngomong begitu. Karena dia ngomong, saya mau kagak mau, katanya guru saya dihina miskin, begitu melulu dia. Makanya saya nyenang-nyenangin hati dia. Biarin deh, biar gurunya ngampe juga dia demen, begitu maksudnya. Kebuka semuanya Pak. Enggak, kain apa mahal kebuka. Ditelanjangin kita. Ditelanjang, itulah kalau Allah sudah tentukan dan Allah punya mau, itu yang terjadi. Kau lahir tidak membawa apa-apa, kata Allah, satu ketika kau balik sama sebagaimana kau datang. Bawa apaan? Nah. Cuma dikasih kelebihan dikit sama Allah, bungkus sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan aku. Kita bungkus kan? Kenapa harus kain putih? Karena Nabi perintahnya seperti itu. Sunnahnya pakai kain putih, pakai untuk sholat kalian, pakai untuk kapan mayit kalian. Makanya kain putih. Berarti kalau kain hijau boleh, tapi abdolnya kain putih. Dibungkus sudah nggak bawa apa-apa. Ya emang harus sudah sering inget itu Pak. Kalau kagak inget itu kita muda mulu. Muda mulu otak. Apalagi duit banyak. Baju dibuka. Li'anna hatahmil jisma. Karena dengan dibuka baju, itu akan bisa memelihara tubuh. Karena kalau masih dipakein baju aja, itu tubuh yang sudah tidak ada ruhnya akan cepat rusak. Maka copot bajunya. Jadi orang tuh kalau dipakein baju itu cepat rusak. Kecuali memang diberikan balsam. Kayak Firaun. Dia kan dibungkus tuh. Pakai bajunya tapi dikasih balsam. Ya kalau Firaun sampai sekarang utuh, ya memang cara Allah, semuanya qadarullah, kembali kepada kekuatan dan keinginan Allah. Itu yang pasti terjadi. Tapi proses itu tetap Allah kasih, sebabnya Allah kasih. Ternyata piramida yang begitu besar yang dibangun oleh Ramses saat itu bagian kamar-kamarnya itu mampu mengawetkan segala jenis apa aja. Maka bangkainya itu dari situ memang awet. Maka bukan hanya Ramses yang ditenggelamkan oleh Allah, musuhnya Firaun, Ramses yang lain juga banyak memang di sana.
istri-istrinya Nefertiti, bayi-bayinya itu masih mumi. Nah, selain memang ruangan itu sudah memiliki balsam yang luar biasa, Mesir kuno ini punya balsam tersendiri yang itu bisa ngawetin jenazah. Dibuka bajunya karena itu akan menjaga badan ini dari lembab. Lembab ini akan cepat hancur. Nah, itulah alasannya kenapa mayit harus dibuka bajunya. Biar apa? Biar badannya tidak cepat hancur. Tapi yakin, percaya atau tidak percaya, memang tidak ada dasarannya dari Nabi kita, tapi ini fakta. Orang yang cinta kepada ilmu agama, sampai dia mati, itu kebanyakan Allah jaga badannya dari segala binatang yang menghancurkan badannya. Saya sering cerita berulang-ulang. 15 tahun yang lalu, cerita ini kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun yang lalu pernah viral di Banten. Itu satu orang ustadz, alim, kan begitu, meninggal. Itu setelah 15 tahun diangkat, seakan-akan baru kemarin sore nguburin. Kain kapannya utuh. Tanya siapa? Ustadz Kiai. Apakah ini berlaku sama murid-murid yang cinta kepada ilmu? Iya. Ini cerita bapak saya, Haji Abdul Jalil, itu sering. Jadi waktu lagi bapak saya ngaji di Guru Hasan Toha, rahimahullahu ta'ala, alim al-allamah, faqih di Cawang, itu ada salah satu murid atau teman bapak saya, umurnya pada saat itu udah 75 sampai 80. Udah kena pikun. Terus saat ngaji bareng dengan bapak saya, dengan Guru Hasan Martoha, rahimahullahu ta'ala, guru udah bilang begini, Ji, udah lu mah katanya jangan ngaji, lu amalin aja apa yang udah ada. Karena guru kasihan sama yang lain-lain. Karena dia pikun. Nanya, udah dijelasin, dapat 5 menit, nanya lagi kan repot. Ya, guru maksudnya kasihan sama yang lain. Gitu. Dia tetap punya jawaban, enggak, biarin guru, saya walaupun saya udah pikun begini, saya mau ngaji terus, pokoknya saya kagak mau berhenti. Ya udah kata guru, udah kemauan lu begitu mah ya udah Ji katanya. Ngaji terus. Meninggal, dikuburinnya di Pedati. Sebelum ada flyover di atas Kampung Melayu tuh. Terminal Kampung Melayu. Dulu belum ada itu. Belum ada flyover. Waktu saya masih baru-baru di Asagopah juga belum ada. Tahun 80-an berapa begitu, mulai ada pembangunan flyover, terminal dipindahin ke situ, dan itu ada penggalian kuburan. Akhirnya diangkatlah. Itu kalau nggak salah sudah 6 tahun dikuburin atau 8 tahun gitu. Itu setelah diangkat, ini orang yang tadi kita ceritain, cintanya sama ilmu luar biasa, apa pikun. Berpisahnya sama majelis ilmu, itu mati. Itu setelah 6 tahun atau 8 tahun, ya, itu diangkat kayak, ini siapa katanya? Lo udah tahu katanya mau digali, ngapain dikuburin di sini katanya? Tukang gali nyangkanya baru kemarin sore dikuburin. Jangankan dagingnya, kulitnya, kapannya nggak ada yang tercolek, kotor-kotor tanah, air mawarnya masih basah di kapan. Coba, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi nyatanya kayak begini, Pak. Dan ini setiap kampung tuh ada. Siapa sih itu orang kagak kemakan nama ini? Udah dikuburin. Lah dia mau orang ngajinya rajin, walaupun kalau ngaji tidur, misalkan begitu. Tapi Allah redo. Lo orang cinta sama ilmu agama, Pak, itu ada perhitungannya dari Allah. Cinta sama ilmu agama, cinta sama syariat Islam, cinta sama Al-Quran, cinta sama sunnah Nabi, cinta sama ajaran yang dibawa Sayyidina Muhammad, punya pahala yang besar di sisi Allah. Gitu. Ya, makanya walaupun cerita saya dan mungkin beberapa guru tidak memiliki dasaran dari Nabi atau dari sahabat, tapi ini nyata memang. Ini bukan cerita bohong, bukan cerita hoak. Makanya waktu lagi saya dengar berita 7 tahun atau 8 tahun yang lalu di Banten ada seorang kiai gak kemakan sama sekali badannya sama belatung, sama binatang-binatang ini. Gak kecolek. Ngasih senyum. Ya artinya masih dia saat dia meninggal.
Kenapa enggak? Semua kekuasaan Allah. Ya, kita nggak usah bicara syahid lah. Kalau syahid mah emang nggak boleh kita bilang anggap mati, meninggalnya begitu, ya diangkat ya begitu juga, kagak bakal hancur. Ya. Pamannya Sayyidina Nabi itu kan ya cerita yang viral itu, Sayyidina Hamzah. Ya. Luka yang memang pada saat itu ya, pernah mengenai badannya dan memancarkan darah ya saat ribuan tahun ya kena banjir, darahnya itu masih merah juga. Tapi kan kagak meninggal. Makanya kelebihan orang yang mati syahid dibangkitkannya dalam keadaan sebagaimana dia mati. Kena panah di mana keluar tuh darahnya, cuman darahnya wanginya seperti melebihi misi. Buat apa? Ini cara Allah biar seluruh umat manusia itu tahu siapa itu umat Sayyidina Muhammad. Lah itu wangi amat, lah iya itu darah orang syuhada. Oh. Makanya minta biar Allah matikan kita syahada. Iya. Men kalau udah balik di rumah ngerih lagi. Asal di sini mah aminnya kenceng. Asal di rumah niplek lagi. Lihat anak, lihat bini, emang juga begitu, Pak. Wa yaj'alu ala saririn aw lawhin hatta la tusibuhu nadawatul ardi fatughayyiruhu atau fatughayyiruhu. Makanya setelah dibuka bajunya ya, taruh di atas kasur atau karpet. Jangan langsung ketemu tanah atau ubin. Karena kelembaban itu akan cepat membuat badan hancur, busuk. Maka taruhin kasur. Tuh lihat orang dulu prakteknya pasti ditaruhin kasur kan? Ditaruhin kasur agar apa? La tusibuhu nadawatu, agar tidak lembab. Kalau lembab dia cepat busuk. Cepat busuk. Ya kalau ada mayit yang kayak begitu ya udah jangan diomongin, emang mayit udah begitu. Makanya kan Rasulullah pesan, tukang mandiin pastikan wal yaghsilu mautakum al-ma'mumun. Itu kata Rasulullah. Al-ma'munun. Pastikan yang memandikan orang yang mati di antara kalian orang yang dipercaya. Ini hadis Nabi. Nggak boleh sembarangan orang mandiin, mulutnya cablak kemana-mana pakai mandiin. Nggak boleh. Yang ma'munun artinya yang dipercaya. Kalaulah nih mayit pada saat dimandikan memiliki aroma wangi, kotorannya wangi, badannya wangi semuanya, ceritakan kepada seluruh orang. Itu ma'munun. Tapi kalau giliran mandiin romannya, bau, apa ini bau, semua bau, diem, tahan. Jangan pernah dibuka, walaupun kepada orang yang terdekat. Tuh, nih dengerin nih yang tukang mandiin mayit. Siapa? Oh iya jangan. Antum yang mandiin ya? Pokoknya itu satu pesannya Nabi. Kalau nih pas mandiin wangi, ceritain ya Allah, bukus, kenapa buku? Kenapa saya mandiin itu wangi banget? Ceritain, nanti bukus bikin status. Wow, dapat pahala. Tapi kalau satu ketika Bang Muarif mandiin, baru nyiram aja udah airnya bau, nauzubillahimin. Stop, jangan diceritain. Walaupun bini antum nanya, diem. Enggak, gue sikut loh nanya-nanya. Gitu. Tapi bercanda, jangan apa sikut bener. KDART itu boleh. Sekarang ngeri. Itu. Jangan diceritain, dan diem aja udah. Diam, jangan diceritain. Bahkan kita tambahin buat doain, ya Allah ampunin dia. Kan ada Pak. Cerita-cerita kayak begitu. Makanya Nabi pesan ini kan pastinya kelainan-kelainan pada mayit itu ya macam-macam. Macam-macam. Iya. Ya suatu ketika antum mandiin anak, nauzubillahi min zalik, baik ceritain ke Bang Haji Budi, Haji Rahmat. Wah, lo Haji Turmuzi Abdul Jalil pas dimandiin, wangi banget. Kotorannya wangi, ceritain. Lah kalau gilirannya kagak beres, diem aja udah. Kan Bang Haji Budi nanya, Bang Arif, itu gimana kemarin Ustadz mandiinnya? Gimana? Udah jangan pakai nanya-nanya, gitu aja udah. Loh kok begitu? Jangan pakai nanya-nanya, diem aja. Udah diem. Yang ada kita doa. Bagaimana Bang Jul?
Iya, doakan. Itu bahasa pejabat tuh begitu. Kita doakan. Ya, orang pemerintah begitu. Baru tiba ada Purbayu aja, Parbaya sama namanya? Purbaya. Pada kebakaran jenggot semuanya. Habis itu apa? Wa yuj'alu 'ala batnihi hadidatan. Di apa namanya? Hadidatun diletakkan di atasnya itu apa? Batu. Wa tutrahu 'ala batnihi hadidah. Artinya yang berat. Buat apa? Agar seluruh angin itu bisa keluar, enggak kembung. Jadi pas lempengan perutnya taruh yang agak berat apaan kayak gitu. Lumpang, kayak tau nggak lumpang? Lumpang. Ya, pokoknya batu lah yang berat. Jangan gentong. Nggak punya otak. Jangan gentong. Karena ini yang berat-berat. Biar apa? Biar kagak kembung. Biar angin yang ada keluar, itu juga membantu proses keluarnya kotoran-kotorannya. Ya nanti pas mandiin udah tinggal ngurutnya enak. Anak mah nggak pernah mandiin, cuman beberapa orang dulu pernah ikut mandiin. Pernah, cuman nggak mandiin begitu, belum pernah. Sendiri itu nggak pernah. Suka kerep-repan. Tahu nggak kerep-repan? Iya, suka kebawa keingetan sampai rumah. Ji, makasih ya, gue udah dimandiin. Gue tek. Lah susah kita mau nyikutnya bagaimana? Orang kagak kelihatan, timbang suara doang lah, bagaimana? Lah beneran. Makanya orang dulu nih, selain doa udah diajarin pul, kalau mau jadi tukang mandiin orang mati, satu, kain kapan yang buat bungkus itu iris dikit, bawa pulang, jadiin angkin, taruh di angkin. Orang dulu kan pakai angkin, taruh di angkin, tahulah istilahnya begitu. Ada juga yang bilang ambil bekas kain, bukan bekas kain kapannya, potongan kain kapannya, tulisin di situ doa. Itu nggak kerep-repan, nggak kemeresan. Tahu nggak kemeresan, Woi, kemeresan, terjemahin Bang Jul. Iya, keingetan aja. Hah? Iya, keingetan aja. Makasih ya, lu udah mandiin gua. Makasih ya. Dah. Lagu apa begitu? Lah iya begitu. Lah kalau sekarang mah udah kagak serem. Lah zaman dulu yang tinggal di sini asli kayak Mang Jai. Paling berapa rumah di sini? Di kampung saya itu. Satu rumah 150 meter, 200 meter baru ada rumah. Lah makanya orang zaman dulu mah kalau denger kuntilanak real. Lah saya baru keluar rumah saya diketawain kuntilanak. Katanya gue, lah kalau lu mau berantem sama turun, lu kecilin badan lu. Wah, nya saya emang rada berani. Nya saya itu emponya Mang Haji Jai. Kalau mau tahu, woi. Iya, makanya Mang Haji Jai rada berani. Emponya Mang Haji Jai, emponya saya itu. Orang sini nya saya mah. Berani dia mah. Jangan tibang bebenger doang, lu turunin kalau mau berantem sama gua. Wah, nya saya pendekar juga begitu. Ya anak yang nggak nurunin. Tuh. Sebagaimana satu riwayat an Maula Anas, ya. Jadi pembantunya Sayyidina Anas itu meninggal. Faqala, kemudian Sayyidina Anas bilang, "Du'u ala batnihi hadidatan li'annahu yanfatih." Oh. Nah, maka kata Sayyidina Anas kepada pembantu-pembantunya, karena yang pembantunya ini meninggal, letakkan di atas perutnya itu ya kayak bebatuan berat lah. Biar apa? Biar kempes perutnya. Anginnya keluar, ya kotorannya, nanti giliran diurutnya bersih. Apa kayak begitu mandi? Fa'ilam yumkin hadida, kalau memang nggak ada yang panas-panas, pokoknya yang bisa inilah ngempesin yang panas-panas, ya berarti letakin aja batu atau tanah-tanah basah. Ya tujuannya intinya adalah ngempesin perutnya biar nggak kembung. Wa yusajja wallahu taala a'lamu bissawab.